Halo ayah dan bunda, selamat datang di Petualangan Rasa MPASI Sedunia. Hari ini kita bakal bongkar inspirasi menu buat si kecil dari seluruh penjuru dunia. Siap-siap ya buat bilang selamat tinggal pada menu bubur yang itu-itu aja. Pernah nggak sih merasa menunya si kecil kok ya bubur lagi, pagi bubur saring, siang bubur tim. Duh rasanya dunia si kecil isinya cuma bubur ya, iya kan? Tenang, Anda nggak sendirian kok, banyak banget yang merasakan hal yang sama. Nah, gimana kalau hari ini kita coba sesuatu yang beda? Kita bakal jadi turis kuliner khusus buat intip isi mangkok bayi di negara lain. Yuk, siapkan paspor rasa si kecil karena petualangan kita akan segera dimulai. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas dulu hal yang paling dasar, kenapa sih MPASI itu penting banget. Terus, kita langsung terbang keliling dunia, lihat menu-menu serunya. Nah, dari situ kita kumpulin oleh-olahnya, yaitu pelajaran penting dan tips praktis. Dan terakhir, yang gak kalah penting, kita juga akan bahas kapan harus konsultasi ke ahlinya. Siap? Mari kita mulai. Oke, bagian pertama. Kenapa sih momen MPASI ini krusial banget? Ini tuh bukan cuma soal bikin perut si kecil kenyang loh, tapi ini adalah soal membangun pondasi untuk kebiasaan makannya di masa depan. Jadi, menurut WHO, MPASI itu gampangnya gini. ASI yang tadinya jadi menu tunggal, sekarang butuh temen duet buat memenuhi gizi si kecil, yang kebutuhannya makin banyak. Ingat ya, kata kuncinya itu pendamping, bukan pengganti. ASI tetap jadi pemeran utamanya. Terus, kapan waktu yang paling pas buat mulai? Nah, WHO merekomendasikan usia 6 bulan. Kenapa? Soalnya di usia ini, sistem pencernaan bayi udah lebih matang dan siap menerima makanan baru. Plus kebutuhan energinya juga udah nggak cukup kalau hanya dari ASI saja. Ini nih, 4 kunci sukses MPASI menurut WHO. Pertama, tepat waktu, yaitu pas 6 bulan. Kedua, adekuat, artinya nutrisinya harus lengkap dan cukup. Ketiga, aman, alias cara menyiapkan dan menyimpannya harus super higienis. Dan yang keempat, diberikan secara tepat. Maksudnya, kita harus peka sama sinyal lapar dan kenyang dari si kecil. Jangan dipaksa. Simpel kan? Oke, dasar-dasarnya udah kita pahami bersama. Sekarang, saatnya bagian yang paling seru. Kencangkan sabuk pengaman, kita akan mulai tur keliling dunia. Coba deh lihat, beda banget kan? Di Jepang, makanan bayi pun harus cantik tampilannya. Di Prancis, bayi-bayi di sana udah dikenalin sama aneka rasa herba. Beda lagi di Kenya, yang penting nutrisinya maksimal. Dan yang paling bikin kaget, di Meksiko, bayi udah kenalan sama bubuk cabe tipis-tipis. Luar biasa ya pendekatannya. Oke, perhentian pertama kita tentunya benua kita sendiri, Asia. Tempatnya jutaan rasa dan rempah-rempah yang kaya. Di India, suapan pertama itu dirayakan loh menunya khichdi yang kaya rempah. Kalau kita geser ke Vietnam atau Filipina, rahasia enaknya bubur mereka itu ada di kaldu ayam yang gurih. Sementara di Tiongkok, keseimbangan gizi dari ikan, sayur, dan telur jadi fokus utama. Wah, ternyata bubur nasi bisa punya banyak banget versi ya. Sekarang kita terbang sedikit lebih jauh ke barat, kita ke Eropa. Kira-kira apa ya yang ada di mangkok bayi-bayi di sana? Jangan-jangan udah makan keju dan pasta? Ternyata bener, di Italia, pasta ukuran kecil udah dikenalin sejak dini. Kalau di Swedia, mereka lebih santai dengan metode baby-led weaning atau BLW, di mana bayi dibiarkan memegang dan makan sendiri. Terus di daerah Mediterania, rahasianya ada di lemak sehat. Minyak zaitun, yogurt, keju, itu udah jadi sahabat baik bayi di sana. Wah, perjalanan yang seru banget ya. Sekarang waktunya kita bongkar koper dan lihat apa aja oleh-oleh ide yang bisa kita bawa pulang ke dapur kita masing-masing. Jadi ada 3 pelajaran penting nih. Pertama, berani rasa. Jangan takut pakai rempah alami. Kedua, variasi itu kunci. Coba deh kenalkan berbagai macam bahan dan tekstur. Dan ketiga, yang paling penting, makan itu momen kebersamaan. Jadikan waktu makan jadi waktu yang menyenangkan bareng keluarga. Oke, teorinya udah dapet, sekarang gimana cara prakteknya di rumah? Gampang kok, kita bisa pakai bahan-bahan lokal yang ada di sekitar kita. Yuk, kita hancurkan mitos lama. Siapa bilang makanan bayi harus hambar? Faktanya, bumbu dan rempah alami itu justru bagus buat melatih lidah si kecil. Terus, mitos kalau bayi cuma suka yang manis. Nggak juga. Justru mengenalkan sayuran lebih dulu bisa bikin mereka punya selera makan yang lebih sehat loh nantinya. Nah, ini dia contekan praktisnya yang bisa langsung dicoba. Coba deh pakai ubi cilembu yang manis alami, persis kayak di Kenya.
Atau tambahkan sejemput kunyit ke bubur si kecil ala India. Bisa juga siram sedikit minyak zaitun di atas puree sayurannya. Masak buburnya pakai kaldu ayam buatan sendiri, pasti lebih gurih. Dan terakhir, coba deh tata makanannya secantik mungkin ala Jepang. Di tengah semua keseruan mencoba resep baru, ada satu hal yang paling penting dan gak boleh kita lupakan, keamanan dan kesehatan si kecil. Bereksperimen itu penting, tapi intuisi kita sebagai orang tua juga harus jalan. Jadi, kapan sih kita harus berhenti mencoba dan langsung bertanya ke ahlinya seperti dokter atau bidan? Tolong perhatikan baik-baik ya. Kalau muncul reaksi alergi seperti ruam atau bengkak setelah makan sesuatu yang baru, langsung hentikan. Kalau bayi menolak makan sama sekali terus-terusan, bukan cuma sekali 2 kali. Kalau ada diare atau sembelit parah. Dan yang paling penting, kalau berat badannya nggak naik sesuai grafik. Jangan pernah ragu, jangan ditunda, langsung konsultasi ke dokter ya. Nah, informasi ini penting banget buat semua yang terlibat mengasuh si kecil. Bukan cuma ayah dan bunda, tapi juga oma, opa, atau tante. Jadi jangan lupa simpan materinya dan bagikan ke mereka ya, biar kita semua jadi satu tim yang kompak. Karena pada akhirnya, setiap suapan itu bukan cuma soal nutrisi. Setiap suap adalah cara kita memperkenalkan dunia kepada si kecil. Rasa manisnya buah, gurihnya ikan, semua itu adalah cerita baru untuk mereka. Jadi, setelah jalan-jalan kita hari ini, pertanyaannya adalah, petualangan rasa baru apa yang akan bunda dan ayah sajikan untuk si kecil besok? Selamat mencoba dan selamat berpetualang di dapur.